Halo sahabat Kapas, berjumpa kembali bersama saya Pendeta Widodo Purwanto dalam program Kapas, Keluarga Allah Pasti Akan ke Surga. Kami senang Anda boleh bergabung kembali dengan kami dalam program yang menyajikan diskusi seputaran pernikahan dan rumah tangga untuk membantu keluarga Kristen bahagia di dunia ini dan bersiap ke surga. Dan kali ini kita akan membahas satu topik yang sangat menarik dengan judul Rahasia Komunikasi Suami Istri bagian yang kedua. Main remi sambil makan mie, minumnya minuman berenergi. Ingin cinta suami istri terus bersemi, bangun terus chemistry komunikasi. Lantas apa sih rahasia membangun chemistry komunikasi suami istri? Temukan jawabannya sesaat lagi, tetap bersama kami dalam program Kapas. Keluarga Allah pasti akan ke surga. Saksikan selalu program Keluarga Allah Pasti ke Surga setiap Kamis pukul 18 waktu Indonesia Tengah di YouTube channel Cornelius Media, Bridge to the Truth. Masih bersama kami dalam program Kapas dan untuk membahas topik kita yang sangat penting kali ini, saat ini sudah hadir bersama dengan saya di studio Cornelius Media, narasumber kita yaitu keluarga Kuhu Rumengan. Memiliki begitu banyak pengalaman dalam mengatur keuangan, Bapak Stanley Kuhu SEMM saat ini dipercayakan Allah melayani sebagai bendahara Gereja Masih Advent Hari ke-7 daerah Misi Minahasa Utara Bitung. Sedangkan Ibu Feni Kuhu Rumengan SH saat ini melayani sebagai Direktur Pelayanan Rumah Tangga dan Anak-anak Gereja Masih Advent Hari ke-7 daerah Misi Minahasa Utara Bitung. Keluarga Kuhu Rumengan adalah keluarga yang berdedikasi, tinggi dalam pelayanan, serta mereka ini adalah keluarga yang senang berbagi. Baik, langsung saja kita sapa narasumber kita. Shalom, Bapak Kuhu dan Ibu. Shalom. Apa kabarnya? Sehat? Sehat. Puji Tuhan ya, sehat-sehat selalu ya. Baik, terima kasih sudah menerima undangan kami walaupun kami percaya ada begitu banyak kesibukan, tetapi bersedia melayani melalui program Kapas Cornelius Media. Amin. Kita akan berdiskusi, namun sebelumnya mari kita awali dengan doa. Kita tunduk kepala berdoa. Terpujilah namamu ya Tuhan Allah kami sebab Engkau baik. Engkau pertemukan kami kembali ya Tuhan di dalam program Keluarga Allah Pasti Akan ke Surga Cornelius Media. Kami akan berdiskusi dengan narasumber kami, Keluarga Kuhu Rumengan. Tuhan tuntun agar diskusi kami membawa manfaat bagi keluarga-keluarga kami semua, keluarga Kristen, untuk terus berbahagia di dunia ini dan mempersiapkan diri bagi kerajaan sorga. Berkati narasumber kami, berkati semua sahabat-sahabat Kapas. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Amin. Baik, topik kita kali ini menarik sekali ya. Dan ini sering dibahas Bapak Stanley Kuhu dan Ibu, yaitu rahasia komunikasi suami istri. Nah, kira-kira mengapa topik ini penting menurut kacamata Bapak Kuhu dan Ibu, serta apa saja sih tujuan atau sasaran kita kali ini mendiskusikan topik ini? Silakan. Topik ini penting karena dunia keluarga atau pernikahan berbeda dengan dunia waktu masih pacaran. Ya, betul. Ya. Setuju. Kalau pacaran, banyak hal yang disimpan, dirahasiakan, diatur supaya pacar ndak lihat. Iya. Tapi kalau sudah keluarga, sangat sulit. Kenapa? 24 jam sama-sama. Dan kalau sampai komunikasi itu tidak baik, maka akan mengarah kepada keluarga yang kurang harmonis. Bahkan bisa dikatakan tidak harmonis. Kenapa? Karena tujuan dari komunikasi itu adalah untuk menciptakan kesepahaman tentunya antara suami istri kalau konteks suami istri. Iya. Kalau misalnya di dalam keluarga tentunya sudah dengan anak-anak. Supaya ada kesepahaman. Supaya apa yang disampaikan oleh satu pihak mungkin istri dimengerti, diterima oleh pasangan, oleh suami atau mungkin oleh anak-anak. Betul. Dan ketika komunikasi itu baik, maka ide yang disampaikan atau perasaan yang disampaikan bisa diterima dan
akan melancarkan semua hubungan. Betul, Ustaz. Setuju sekali. Nah, kira-kira sasarannya apa kalau kita berdiskusi dengan topik ini? Sasaran tentunya untuk supaya tujuan dari pernikahan itu kebahagiaan ada. Betul ya. Karena kadang-kadang orang bilang begini, sebelum menikah orang muda mau sekali masuk di ranah yang pernikahan. Tapi ketika menikah mau keluar dari situ. Ingin bebas. Ingin bebas. Kenapa? Karena komunikasi tidak jalan. Betul. Kalau komunikasi jalan akan menikmati kebahagiaan antara suami istri. Baik, jadi ini kita diskusikan supaya tujuannya tercapai ya? Tercapai. Luar biasa. Nah, menurut Bapakku dan Ibu, kira-kira secara praktis dan umum, apa sih sebenarnya yang dimaksudkan dengan komunikasi? Dan bolehkah mungkin sedikit dijelaskan jenis-jenis komunikasi itu sendiri, khususnya dalam konteks suami istri? Suami istri. Ya, silakan. Baik, terima kasih. Tentunya komunikasi ini merupakan suatu aktivitas dasar manusia. Jadi di mana saja orang itu berada, selalu membutuhkan komunikasi. Ada satu statement mengatakan no man is an island. Jadi tidak ada satu tempat yang tidak ada komunikasi. Ya, jadi komunikasi ini adalah bagian penting yang tidak dapat dipisahkan dari kehidupan unsur manusia. Selagi ada manusia di sana, pasti komunikasi tetap ada. Dan dengan berkomunikasi, manusia katanya dapat secara saling berhubungan satu dengan yang lain, ya, berhubungan. Betul. Mudah untuk mau menyampaikan informasi karena komunikasi itu adalah satu penyampaian, ya, penyampaian. Nah, dalam dunia berkomunikasi zaman kita sekarang ini ada bermacam-macam jenis komunikasi. Yang pertama ada komunikasi verbal. Komunikasi verbal ini adalah komunikasi yang digunakan dengan menggunakan simbol-simbol verbal serta menggunakan kata-kata dari satu maupun lebih bahasa. Jadi dia bisa secara lisan maupun secara tulisan. Contoh, kalau orang kirim email. Jadi itu komunikasi, tetapi secara apa? Tulisan. Ya. Itu namanya komunikasi verbal. Atau komunikasi secara lisan. Jadi langsung ya, lisan. Dengan kita berbicara. Nah, ada juga yang kedua yang disebut dengan komunikasi non-verbal. Jadi tentunya kebalikan dari komunikasi verbal. Komunikasi verbal ini dilakukan dengan cara menggunakan pesan non-verbal untuk menyampaikan suatu informasi. Cara melakukan komunikasi non-verbal adalah tanpa menggunakan kata atau mengeluarkan kalimat dari mulut. Ya. Jadi tenang-tenang saja. Jadi melalui suatu tindakan untuk menyampaikan satu informasi. Contoh, bahasa-bahasa tubuh kan. Jadi kalau orang itu dia dalam ekspresi kondisinya marah, dia tidak berkata-kata, tapi dari raut wajahnya bisa memancarkan, bisa menyampaikan pesan bahwa, oh bapakku ini sementara marah. Tanpa bicara. Mungkin dengan raut wajah, ya. Jadi bahasa-bahasa tubuh yang bisa menyampaikan informasi bahwa, ini orang ini lagi marah. Kemudian yang ketiga ada disebut dengan komunikasi formal. Komunikasi yang terjadi antara organisasi maupun perusahaan dengan tata cara yang telah diatur sebelumnya sesuai dengan struktur organisasi. Contoh, kalau mau bikin seminar contohnya. Nah ini, seminar ini tentu adalah ketika mereka mengadakan satu seminar, bahasa-bahasa yang digunakan biasanya bahasa-bahasa baku. Bahasa-bahasa yang sudah dimengerti oleh organisasi tersebut. Itu yang dikenal dengan komunikasi formal. Jadi memang betul-betul orang yang hadir di situ juga memang sudah paham dengan lingkungan, environment yang ada dalam perusahaan tersebut. Kemudian yang keempat ada yang dikatakan dengan komunikasi informal. Nah, komunikasi ini adalah komunikasi yang terjadi ketika ada seseorang atau lebih, baik dalam organisasi maupun suatu perusahaan yang tidak ditentukan sebelumnya dalam suatu struktur organisasi manapun. Jadi tidak resmi. Jadi tiba-tiba sudah terjadi apa? Kontak, terjadi komunikasi dengan sendirinya, dengan alamiah ataupun dengan situasi yang ada. Kemudian yang kelima ada disebut dengan komunikasi non formal.
Nah, ketika komunikasi terjadi di antara komunikasi yang memiliki sifat formal serta non-formal. Dan yang keenam, ada yang dikatakan dengan komunikasi langsung. Nah, komunikasi ini adalah suatu proses komunikasi yang dilakukan secara langsung tanpa adanya bantuan dari pihak ketiga. Jadi memang langsung, direct, jadi langsung berbicara. Atau tanpa bantuan dari alat komunikasi lainnya, jadi tidak ada alat bantu. Nah, keuntungan daripada komunikasi langsung ini adalah dia bisa mengurangi itu risiko miskomunikasi. Jadi karena langsung maka mudah dimengerti. Kemudian ada juga komunikasi yang dikatakan komunikasi tidak langsung. Proses komunikasi terjadi atau dilaksanakan dengan adanya bantuan dari pihak ketiga maupun alat bantu seperti kita menggunakan HP, yaitu komunikasi tidak langsung jarak jauh. Dan yang terakhir ada yang disebut dengan komunikasi berdasarkan maksudnya. Jadi komunikasi ini dapat dibedakan menjadi 4 bagian, yaitu pidato. Jadi itu juga satu komunikasi. Penyampaian informasi dengan sasaran tertentu. Memang sudah disetting, sudah diatur. Dia punya maksud, makanya disebut komunikasi berdasarkan maksudnya. Ada juga komunikasi yaitu memberi ceramah. Jadi memang audiensnya jelas, memberi informasi jelas, jadi memberikan ceramah. Atau juga wawancara, jadi wawancara. Dan yang terakhir adalah perintah atau tugas. Itu juga jenis komunikasi dengan satu maksud. Baik, jadi ini adalah secara umum cara-cara penyampaian informasi ya. Bahkan kita sedang berdiskusi sekarang ini pun adalah bagian dari komunikasi. Nah ini komunikasi langsung ini kalau kita. Langsung dan kemudian ditangkap oleh sahabat-sahabat Kapas lewat media. Ini adalah komunikasi lewat media ya. Jadi bisa langsung, ini berarti sudah ada kombinasi antara langsung dan tidak langsung karena jarak yang jauh. Baik, terima kasih. Jadi paling tidak kita sudah memiliki gambaran apa itu komunikasi dan jenis-jenisnya. Nah, sekarang kita masuk kepada konteks komunikasi suami istri ya. Apa akibat atau dampak negatif yang mungkin bisa terjadi bila komunikasi antara suami istri itu tidak baik? Atau dengan kata lain tidak ada chemistry lah di dalam mereka berkomunikasi. Apa dampaknya kira-kira secara negatif? Silakan. Dampaknya, kalau komunikasi itu tidak jalan, tidak baik, maka misalnya suami akan seenaknya dia bicara. Kalau sampai terjadi seperti itu, pasti istri akan sedih. Kenapa suami saya kok kasar? Kenapa hari ini suami saya bicaranya seperti ada sesuatu? Pasti istri akan sedih. Nah, dampak yang lebih jauh, kalau sampai itu berlangsung terus, maka kalau misalnya istri yang disakiti, akan datang pada satu saat, istri merasa lebih baik saya tinggal di luar rumah daripada di rumah. Tinggal lihat-lihat, aduh jam sudah mau, misalnya kalau kerja, sudah hampir jam pulang. Aduh, enggak usahlah saya ke rumah. Dan itu pernah terjadi pada teman saya. Dia bilang begini, dia tidak kerja, suaminya kerja. Setiap kali mau jam pulang kerja suami, dia ketakutan. Saya katakan, itu kan suami kamu. Dia bilang, iya, tapi cara dia memperlakukan saya, mau bicara saja kasar sekali. Kalau saya dengar motornya masuk, saya stres. Bayangkan itu suami istri yang harus tinggal di dalam satu rumah. Terus ada perasaan seperti itu sangat membuat tidak bahagia. Dan dampak yang lain kalau misalnya ke anak-anak enggan untuk mengikuti aturan di dalam rumah. Atau anak-anak otomatis tidak punya rasa empati kepada satu rumah. Mau empati bagaimana sedangkan lebih baik tinggal di luar rumah daripada di dalam rumah. Iya, lebih senang tinggal di luar rumah daripada di dalam rumah. Mau empati bagaimana? Nah, anak-anak juga dengan orang tua perasaan mereka tidak bisa menyatu.
biasanya kita orang tua, kalau misalnya ada sesuatu kepada anak kita, misalnya kita di kantor atau di mana, terus anak kita tidak sama-sama dengan kita punya perasaan menyatu dengan mereka. Walaupun mereka jauh, aduh kenapa ya saya punya perasaan seperti ini? Mungkin anak saya ada sesuatu, kita mau call anak kita, kamu ada apa? Nah, kenapa? Karena komunikasi jalan dan menyatu perasaan antara orang tua dan anak. Nah, kepada anak-anak juga, kalau komunikasi itu tidak baik, dampak negatifnya, anak-anak tidak mau dinasihati. Anak-anak akan berpikir, misalnya, bagaimana papa mau kasih nasihat saya, sementara papa seperti itu. Betul. Iya kan? Atau bagaimana mama mau kasih nasihat saya, yang paling jelek begini. Itu umumnya ada di mama. Mama katakan kepada anak, kamu harus bersabar dengan cara tidak sabar. Ya toh? Misalnya ketika anak minta, ma ini begini-begini, kamu harus sabar. Sementara cara menyampaikannya tidak sabar. Jadi akhirnya anak akan susah untuk menerima orang tua, nasihat dari orang tua. Bahkan sampai pada anak dan orang tua merasa asing satu dengan yang lain. Lebih baik tidak ketemu dengan papa, lebih baik tidak ketemu dengan mama. Dari anak-anak dari sekolah sampai di rumah langsung masuk kamar. Betul. Karena mau bicara dengan mama atau mau bicara dengan papa tidak bisa ditanggapi dengan baik. Nah, bahkan akan datang pada akhirnya anggota keluarga saling tidak peduli. Saling tidak peduli. Jadi satu rumah tapi ya lu ya lu, gue ya gue. Apalagi so pegang HP masing-masing kan. Ya, apalagi kita Betul. punya handphone masing-masing itu sangat. Jadi saya pikir itu dampak-dampak yang negatif. Betul. Jika komunikasi di dalam rumah antara suami istri dan anak-anak itu tidak baik. Baik, terima kasih. Jadi saya tangkap poinnya, Ibu Kuhu, yaitu tidak ada perasaan yang menyatu ya. Chemistry-nya kurang dapat gitu. Iya, betul. Kalau komunikasi itu tidak baik antara mama papa iya. bersama juga dengan anak-anak. Baik sahabat Kapas, puji Tuhan saat ini kita telah membahas tentang pentingnya topik rahasia komunikasi suami istri, pengertian dan jenis komunikasinya, serta akibat komunikasi yang buruk di dalam rumah tangga. Nah Bapakku dan Ibu, kita akan jeda sejenak dan sahabat Kapas jangan beranjak dulu. Sebab setelah yang satu ini kita akan membahas lebih dalam lagi tentang rahasia komunikasi suami istri. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di dalam program Kapas. Keluarga Allah pasti akan ke surga. Tahukah Anda, buah adalah sumber vitamin dan antioksidan alami yang dapat meningkatkan metabolisme tubuh. Sayur memperlancar buang air besar dan dapat menurunkan risiko terkena berbagai penyakit kronis. Selalu mengonsumsi air mineral untuk menjaga keseimbangan cairan tubuh. Berolahraga dengan teratur dapat membantu kita mengendalikan berat badan. Selalu beristirahat yang cukup agar tubuh tetap sehat dan bugar. Jangan lupa untuk selalu menyaksikan program live di YouTube channel Cornelius Media, Bridge to the Truth. Masih bersama kami dalam program Kapas dan kita akan lanjutkan pembahasan kita tentang rahasia komunikasi suami istri bagian yang kedua. Nah, menarik sekali perbincangan kita Bapakku dan Ibu tentang rahasia komunikasi suami istri ya. Nah, sekarang bolehkah dijelaskan jenis komunikasi yang seperti apa yang sebenarnya buruk, sebenarnya tidak baik untuk dipraktekkan, namun ini sering dipraktekkan oleh suami maupun istri dalam kehidupan sehari-hari. Silakan. Baik, terima kasih Pendeta Widodo. Ada jenis komunikasi yang tidak baik tapi sering dilakukan. Ya. Contoh ya, yang pertama, menyampaikan sesuatu dengan cara yang tidak pada tempatnya. Dia punya tujuan bagus, tetapi karena caranya menyampaikan marah-marah mungkin, ya kan? Karena mungkin kalau suami sudah capek di kerja, pulang banyak bekerja di kantor,
mungkin terbengkalai, pulang rumah lagi ini mood ini lagi kurang stabil. Ketika sampai di rumah mau menyampaikan sesuatu yang mungkin saja baik, tetapi caranya tidak baik, langsung marah-marah, bicara dengan marah-marah. Nah, itu akan membuat satu environment dalam keluarga, komunikasi akan mandek. Karena orang kan kalau dia dapat sesuatu kemudian mungkin saja dia mau dapat hadiah contohnya, mau dapat reward contohnya, tetapi dia kasih dengan muka yang kurang bersahabat, bisa saja sesuatu pemberian itu tidak akan memberikan kenyamanan bagi si penerima. Atau yang kedua, jenis komunikasi yang tidak baik yang sering orang lakukan adalah tidak konsisten. Jadi ketika kita mungkin bilang sama anak-anak kita, kalau kamu bulan ini, semester ini nilainya bagus, IP-nya 3,0 ke atas, maka hadiahnya handphone contohnya. Ini kan satu komunikasi. Janji tapi berkomunikasi. Ketika kita bulan semester tersebut dia selesai, kemudian anak bilang, "Pak, mana itu janji?" Nah, kita akhirnya katakan, "Oh, nantilah." Nah, ini satu jenis komunikasi yang sering orang lakukan yang tanpa kita sadari komunikasi ini kurang baik bagi yang kita ajak untuk berkomunikasi. Baik, betul sekali. Tidak konsisten. Betul sekali. Saya setuju dengan itu. Dalam pengamatan saya, mungkin juga Bapakku dan Ibu, seringkali kita sebagai pasangan suami istri, kalau pasangan sedang bicara, kita jarang untuk suka mendengar. Itu yang paling jelek. Bagaimana pendapat Bapakku dan Ibu? Banyak kali tanpa kita sadar, harusnya kalau komunikasi yang baik, kita belajar mendengar. Iya. Itu komunikasi. Ketika pasangan kita bicara, dengarkan. Dengar sampai selesai. Karena komunikasi yang tidak baik adalah memotong pembicaraan orang lain. Dia masih setengah, kita sudah, tidak, kamu harus begini-begini. Wah, padahal tujuan yang dia mau sampaikan belum tersampaikan. Pesannya belum sampai. Iya, pesannya belum tersampaikan. Tapi karena kita sudah menyela, ya sudah, masalah itu terjadi. Betul sekali. Masalah. Dan ini sering terjadi ya? Ya. Oh, paling banyak. Dan ada satu jenis komunikasi juga pendeta yang kurang baik adalah ketika kita bertemu dengan seseorang secara langsung, maka lawan bicara kita ketika terjadi percakapan, semua dia yang menguasai itu pembicaraan. Oh iya, betul. Dari A sampai Z, dia terus yang bicara. Kemudian yang lebih jelek lagi ketika dia berbicara, menyampaikan sesuatu, semua tentang dia semua. Dirinya, saya punya anak, saya punya opa, saya punya cucu, saya punya tetangga, semua dia. Dan semua yang dia bicarakan itu untuk kepujian dirinya sendiri lagi. Nah ini, sehingga ketika kita ketemu dengan orang demikian, pasti akan ada begini dalam pikiran kita. Berikut kita kalau ketemu dia, kita tidak mau lagi bicara. Jadi akhirnya itu komunikasi yang kurang baik. Jadi dia menguasai pembicaraan. Baik. Banyak kali orang kita buat ini, tetapi kita tidak sadari ini suatu komunikasi yang betul. Jadi dominan ya. Dominan dan self-center. Ya, self-center. Baik. Jadi puji Tuhan, sahabat-sahabat Kapas ini jangan ditiru ya. Ya. Tidak boleh diulangi kalau itu mungkin sudah dilakukan. Ya, kita lihatlah diri kita. Ya. Kalau misalnya kita lakukan itu, berikut jangan, karena orang tidak suka itu. Betul. Baik. Atau mungkin kalau misalnya kita orang tua, hari ini kita buat aturan. Biasa kan kita orang tua begitu. Kita buat aturan. Besok atau mungkin minggu depan, anak kita langgar aturan itu. Tapi karena kita capek, kita abaikan. Berikutnya, dia buat itu, karena kita lagi tidak capek, kita jalankan aturan itu, kita kasih dia punya akibat-akibat. Panis, sehingga anak kita akan berpikir, kenapa mama tidak konsisten? Dulu.
kenapa waktu lalu saya buat saya tidak ditegur malah? Kenapa sekarang saya bukan tidak ditegur tapi malah dihukum? Nah, jadi bingung ya? Anak-anak kan bingung dengan komunikasi kita seperti itu. Jadi ketika kita sudah membuat sesuatu kesepakatan dengan anak kita atau dengan pasangan kita, Penuhi. kita harus lakukan itu. Baik. Supaya komunikasinya baik, komunikasinya jalan, saling memahami, saling mengerti. Jadi ini harus dibangun terus-menerus ya? Iya, harus. Baik, terima kasih Bapakku dan Ibu. Nah sekarang apa saja benefit atau keuntungan bila komunikasi suami istri itu ada chemistry-nya, ada satu perasaan dalam berkomunikasi dan komunikasinya berjalan dengan baik. Keuntungannya apa sih supaya kita ingin punya komunikasi yang seperti itu? Pertama, keuntungannya mengurangi atau mencegah masalah. Betul. Kalau komunikasi baik, banyak masalah yang terselesaikan. Betul. Sering kita anggap remeh, cuman itu. Tapi tanpa kita sadar itu sudah akan sangat mengganggu. Jadi kalau komunikasi baik, mencegah masalah. Yang berikut, tentu dengan tercipta komunikasi yang baik, maka hubungan antara suami istri akan menjadi lebih baik. Nah, kalau misalnya kita di rumah hubungan kita suami istri baik, pasti akan ada bukan hanya senyuman, tapi akan ada senda gurau di sana. Akan terdengar, mereka itu bahagia, tertawa bersama. Kalau itu komunikasi jalan dengan baik. Dan kalau komunikasi baik, itu membangun kepercayaan pasangan kita. Kita sudah, misalnya, ketika kita katakan, misalnya, Papa, ini begini, begini, begini. Kalau komunikasi baik, berarti yang kita katakan itu adalah apa? Kejujuran, kebenaran. Itu akan membangun atau pasangan kita akan percaya penuh kepada kita. Betul. Tapi kalau tidak baik, otomatis ya kita tidak akan mengatakan yang sebenarnya. Dan yang berikut lebih membuat kompak di dalam keluarga. Betul. Akan kompak. Nah, kalau kompak di dalam keluarga, apa yang kita rasakan? Ya. Kebahagiaan. Senang ya? Iya, senang. Kalau kompak, kita tinggal lihat-lihat, wah baru jam 2, padahal saya sudah rindu pulang ke rumah. Karena di rumah ada suami saya, ada istri saya, ada anak saya. Betul. Kompak. Anak tinggal, aduh kapan ya saya pulang, saya rindu bermain dengan papa. Betul. Karena komunikasinya baik, komunikasinya jalan. Baik. Terima kasih. Jadi ini menopang kehidupan rumah tangga yang harmonis dan bahagia. Bahagia. Ya? Komunikasi itu kuncinya. Iya. Nah sekarang kalau begitu apa rahasia komunikasi suami istri? Dan apa saja faktor yang bisa mempengaruhi terciptanya komunikasi yang baik? Tentunya untuk kita bisa menjaga komunikasi akur antara suami istri dan anak. Yang pertama kita harus pastikan bahwa ketika kita mengeluarkan atau menggunakan tata bahasa berbicara, maka tata bahasanya itu tepat. Tata bahasa yang tepat. Karena kalau tata bahasanya itu tidak tepat, itu terjadi miskomunikasi. Ya. Sama dengan kalau kita menulis. Salah tempatkan koma saja, ya, artinya sudah berbeda. Beda. Dan itu bisa membuat kesenjangan di dalam berkomunikasi, dalam keluarga. Nah, yang kedua harus memiliki rasa percaya diri saat berbicara. Jadi tak perlu risau dengan pendapat orang lain. Jadi kita punya, orang bilang kita harus apa? Pede ya, percaya diri. Jadi ada keyakinan apa yang kita sampaikan itu adalah betul-betul sesuatu yang bermanfaat dan kita tidak ragu untuk sampaikan. Dan itu akan membuat sehingga bisa mempengaruhi ya dalam kita berkomunikasi. Kemudian yang ketiga, dalam berkomunikasi, katanya menggunakan volume suara sesuai dengan situasi percakapan. Jangan
kita ini ya hanya kita berdua suami istri di rumah, tapi dia punya nada kalau masih nada do masih bagus. Tapi kalau sudah yang tinggi-tinggi, pakai tenor lagi ya. Pakai tenor lagi. Ini. Jadi akan sebenarnya kita punya pesan yang kita sampaikan itu baik. Tetapi karena metodenya yang salah, nada suaranya, nada mesti do pakai tenor, itu akhirnya bisa membuat kesenjangan dalam atau komunikasi kita bisa rusak. Atau mungkin yang berikut, ya. Jangan memotong pembicaraan orang lain. Tadi sudah juga disebutkan itu. Jadi kalau sementara berbicara ya, jadilah pendengar yang baik ya. Nantilah, tunggu setelah istri kita atau suami kita atau anak kita bicara, selesai. Baru kita bicara. Apalagi saya sebagai orang tua, kalau anak kita bicara, kamu harus dengar apa yang orang tua katakan. Anak belum selesai berbicara, kita orang tua merasa kita punya power orang sebagai orang tua, pada akhirnya akan membuat kerenggangan dan merusak komunikasi sehingga bisa merusak kebahagiaan di dalam keluarga. Ya, luar biasa ya. Puji Tuhan, terima kasih Bapak Stanley Kuhu dan Ibu untuk informasi yang sangat penting yang sudah dibagikan kali ini di segmen yang kedua dari diskusi kita tentang rahasia komunikasi suami istri. Sahabat Kapas, kami akan kembali setelah jeda berikut. Tetap bersama kami di dalam program Kapas. Masih bersama kami dalam program Kapas. Kami sangat senang Anda masih sabar bersama dengan kami bergabung di dalam diskusi kita kali ini. Khususnya di segmen terakhir ini kita akan langsung saja ke pertanyaan ya Bapak Kuhu dan Ibu. Ya. Tips kira-kira yang boleh dibagikan bagaimana kita suami istri dalam kehidupan rumah tangga bisa membangun komunikasi yang baik dan chemistry-nya itu tetap dapat. Dan kapan seharusnya kita mulai membangun komunikasi yang baik? Silakan. Ya, kalau kapan mulai membangun komunikasi? Setiap saat. Setiap saat. Nah, yang pertama, bagaimana kita membangun komunikasi? Kita harus sadari hal apa yang membuat kita nyaman. Hal apa yang membuat orang lain nyaman. Yang berikutnya, supaya bagaimana membangun komunikasi ini, jika kita marah, ada yang bilang hitung sampai 100. Jadi ketika misalnya mungkin saya marah kepada pasangan, jangan langsung datang kepada pasangan kita, terus bentak dia, terus bicara macam-macam. Jangan. Dan itu sering saya praktekkan. Jadi ketika rasa kesal, rasa marah, saya tidak hitung, tapi saya begini. Nanti besok saya bilang dia. Saya tunda. Besoknya ketika saya ingin katakan, saya juga pikir, saya masih marah ini. Nanti saja sebentar. Jadi ketika marah harus kontrol. Harus kontrol kita punya emosi. Kontrol kita punya diri. Jangan nanti orang lain yang kontrol. Sangat berbahaya kalau orang lain yang kontrol. Jadi saya harus kontrol supaya saya tahu kapan saya mau bertindak. Dan kita harus pikir, kalau misalnya saya bertindak, apa akibatnya? Harus dipikirkan, akibatnya apa? Supaya komunikasi itu bisa terbangun. Kalau kita seenaknya saja, kapan saja saya mau bicara, marah, saya buat, itu berbahaya. Dan ketika kita misalnya mau mengatakan sesuatu, apalagi dalam kondisi yang tidak terkendali atau stabil, dalam kondisi yang marah, sebaiknya
kalau kita mau katakan kepada pasangan kita, kamu harus begini. Jangan katakan begitu. Jangan katakan kamu harus begini. Tidak. Tapi katakan, saya rasa perasaan saya seperti ini. Jadi buat pasangan kita mengerti perasaan kita. Ketika dia mengerti perasaan kita, maka dia tahu apa yang harus dia lakukan. Tapi kalau misalnya kita katakan, kamu harus begini. Apalagi kalau istri yang katakan kepada suami itu, laki-laki itu, harga dirinya tinggi sekali. Jadi kalau kita mau mendikte dia tidak akan mau dengar. Tidak efektif ya? Tidak efektif. Bahkan ada satu kali saya lihat orang, suami ini, dia tahu dia kepala keluarga, dia gunakan otoritas sebagai kepala keluarga. Jadi ketika istrinya bicara nadanya begini, dia naikkan nadanya lebih tinggi. Akhirnya apakah dengan cara seperti itu komunikasi bisa dibangun? Pasti tidak. Dan mendengarkan, jangan mengevaluasi. Kita dengar saja kalau misalnya pasangan kita katakan, misalnya saya, Papa, saya rasa saya mau seperti ini. Bapak-bapak dengarkan saja. Jangan evaluasi, jangan. Dan ketika kita mendengarkan, kita bisa, oh maunya seperti ini. Jangan kita evaluasi, oh kamu harus begini. Itu susah, itu sulit. Lebih baik kita mendengarkan daripada kita mengevaluasi. Yang berikut, pahami bahwa, ini kalau suami, pahami bahwa saya itu setara dengan istri saya. Jangan merasa saya itu lebih tinggi atau saya itu lebih bagaimana, jangan. Harus sejajarkan diri kita dengan pasangan kita. Apakah itu istri atau suami. Dan banyak kali memang ya itu ada pada dua-dua ya. Ada pada istri, apalagi kalau istri itu merasa bahwa gaji saya lebih tinggi. Itu yang bahaya. Jadi saya yang harus didengar. Nah itu tidak baik. Nah hubungan yang baik adalah hubungan yang setara. Kalau kita selalu menganggap bahwa pasangan kita, bukan hanya pasangan kita, tapi anak-anak kita juga adalah setara dengan kita, akan datang pada apa yang Alkitab katakan. Apa yang kamu ingin orang lain lakukan kepadamu, lakukan itu kepada orang lain. Jadi saya pikir itu tips ya, membangun komunikasi yang membangun baik. Komunikasi. Baik, terima kasih sudah dibagikan kepada kita sekalian, Ibu Kuhu. Nah, apa yang Alkitab atau Nubuat katakan tentang rahasia komunikasi suami istri? Nah, di dalam Alkitab, di dalam Yakobus 5 ayat 16 dikatakan, karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan supaya kamu sembuh. Jadi ketika kita mengakui kita punya kesalahan, ya, mengakui kesalahan kita, maka itu akan membuat komunikasi akan lebih baik daripada kita simpan, ya, kita simpan. Kemudian Efesus 4 ayat yang kedua katakan, hendaklah kamu selalu rendah hati, lemah lembut dan sabar. Nah ini yang memang sangat sulit ya, apalagi kita sebagai suami mau bersifat rendah hati, selalu merasa, saya kan kepala keluarga, jadi harus dengar saya. Itu kecenderungan daripada apa? Sebagai manusia, sebagai suami, ya. Kemudian lemah lembut. Nah, memang agak sulit ya. Tantangan ya. Tetapi Alkitab katakan, hendaklah kamu. Berarti ini kan, hendaklah berarti kata perintah. Jadi harus. Ya, harus rendah hati, harus lemah lembut, dan yang terakhir yang paling penting, harus sabar. Jadi harus sabar. Sama dengan tadi Ibu Kuhu bilang kan, Mama bilang,
ketika anak kita minta sesuatu, kemudian kita bentak, mama bilang, sabar kuat, sabar. Jadi waktu mama bilang sabar, tapi semua membentak. Nah, jadi ini kan penyampaiannya yang kurang pas. Jadi harus sabar. Jadi karena kita ini harus menjadi sabar, cara bicara kita juga harus nada, intonasi kita harus kita atur. Dan yang terakhir dalam Amsal 14 ayat 29 berkata, orang yang sabar besar pengertiannya, tetapi siapa cepat marah membesarkan kebodohan. Ketika kita memiliki kesabaran yang tinggi, itu banyak manfaat yang kita dapatkan. Ada banyak juga persoalan dalam keluarga bisa tereliminasi, bisa terselesaikan hanya dengan apa? Kita bersabar. Tapi kalau kita cepat marah, ya, maka itu akan membawa banyak kerugian dalam keluarga kita. Jadi memang Alkitab katakan harus lebih apa? Sabar. Baik. Harus lebih banyak ya. Berdoa ya supaya dapat sabar. Ya, harus berdoa dan harus berusaha untuk betul. Walaupun kita berdoa tapi kita tidak berusaha untuk mau menjadi sabar, melakukan, pasti Tuhan akan menolong kita. Baik, puji Tuhan ya. Terima kasih Bapakku dan Ibu, luar biasa sekali. Apalagi ditutup dengan dukungan ayat-ayat Alkitab. Ini sangat menguatkan supaya sebagai suami istri dalam kehidupan rumah tangga kita membangun komunikasi yang baik. Sebab dengan demikian kita akan lebih berbahagia, senang, dan kemudian kita bersiap ke surga. Amin. Baik, sebagai closing statement dan kesimpulan mungkin, bolehkah pendeta Bapakku dan Ibu membagikan closing statement? Nah, closing statementnya adalah yang pertama, ketika kita memahami perasaan anak kita, perasaan suami kita, perasaan istri kita, ketika kita memahami perasaan mereka, maka ketika kita mau berucap, harus pikir dulu sebelum bicara. Ya. Banyak kali kita ini bicara dulu, baru berpikir, saya rupanya sudah keras nada saya sudah bentak istri saya sudah bentak suami saya. Dan itu tidak bisa diedit. Apa yang kita ucapkan, itu langsung terekam di otak, dan itu sangat mengganggu dan sangat merusak komunikasi dalam keluarga. Jadi sebelum kita berbicara, mari kita apa? Kita pikir dulu. Kira-kira saya mau sampaikan ini, apakah itu akan membawa perubahan di dalam keluarga, umpamanya ada sesuatu yang kita mau rubah, situasi atau suatu culture dalam keluarga kita ingin rubah, kira-kira kalau saya sebutkan begini, apa bisa? Kemudian kita harus pikir juga ketika kita mau berbicara, apakah bicara saya ini tepat, cocok dengan situasi. Kemudian yang ketiga, ketika saya mau bicara, apakah bicara saya ini akan membawa faedah. Nah, ketika kita rundingkan ini, ketika kita pikirkan sebelum kita berbicara, maka itu akan menciptakan komunikasi yang baik di dalam keluarga, sehingga keharmonisan keluarga selalu terjaga ketika kita selalu memahami perasaan pasangan kita dan perasaan anak-anak kita. Baik, puji Tuhan. Jadi pikir dulu sebelum bicara ya. Jangan bicara dulu kemudian berpikir. Baik, puji Tuhan, kita sahabat Kapas sudah mendengarkan penjelasan yang menarik dan bermanfaat yang kami percaya sudah membekali sahabat Kapas sehubungan dengan rahasia komunikasi suami istri. Dan untuk mengakhiri diskusi kita, bolehkah Ibu Feni Kurungan mendoakan kita sekalian? Silakan. Mari kita satu dalam doa. Bapa kami, Engkau Allah yang mengasihi kami. Kami bersyukur, berterima kasih. Kami boleh mendapatkan kesempatan untuk membahas, untuk berdiskusi. Bagaimana kami bisa membangun komunikasi yang baik di dalam keluarga kami, baik antara suami istri maupun dengan anak-anak kami. Tuhan, kami rindu ada kebahagiaan, ada sukacita, bahkan ada surga yang kecil di dalam keluarga kami. Itulah sebabnya Tuhan kami mohon,
mampukan kami untuk menjalankan komunikasi yang baik di dalam keluarga kami. Ingatkan kami terus Tuhan, agar akan ada kebahagiaan di dalam keluarga kami. Kami akan senang tinggal di dalam keluarga kami. Dan kami rindu sekeluarga kami akan menjadi pewaris kerajaan surga ketika Tuhan datang pada kali yang kedua. Tolonglah kami Tuhan, dan kami yakin dan percaya Engkau akan tetap memberkati keluarga kami masing-masing. Berkati Pendeta Widodo yang sudah mengatur kegiatan acara ini. Hikmat khusus Tuhan tetap berikan agar acara ini boleh selalu ditayangkan. Semuanya itu akan membuat keluarga kami bahagia di atas dunia ini sampai di dalam kerajaan surga. Terima kasih Tuhan, berkat-Mu menjadi bagian kami. Ampuni kami dari semua kesalahan dan dosa kami. Karena kami berdoa dalam nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Amin. Baik, sekali lagi terima kasih Bapak Sani Kuhu dan Ibu Feni Kuhu Rumengan yang sudah menjadi narasumber yang menginspirasi kita semua. Doa kami kiranya Tuhan akan selalu memberkati dan menggunakan Bapakku dan Ibu menjadi inspirasi bagi banyak orang dan keluarga tetap bahagia, diberkati sampai masuk surga. Amin. Amin. Terima kasih juga kepada semua sahabat Hope Channel Indonesia yang sudah bergabung dengan kami di dalam program Kapas. Dengan demikian, berakhirlah sudah kebersamaan kita, dan kalau sahabat Kapas merasa diberkati, jangan lupa subscribe, like, dan share channel YouTube Cornelius Media, dan jangan lupa bergabung kembali dengan kami dalam program yang sama pada episode selanjutnya. Terima kasih atas kesetiaan Anda bergabung dengan kami Cornelius Media. Jangan lupa untuk terus ikuti program menarik lain dari kami yang pasti akan memberkati Anda. Menjadi sahabat Kapas, kita belajar bersama, bertumbuh bersama, bahagia bersama, dan bersiap ke surga bersama, sebab keluarga Allah pasti akan ke surga. Saya Pendeta Widodo Purwanto bersama narasumber kami, keluarga Kuhu Rumengan. Sampai jumpa lagi dan salam Kapas.